Ya. Semisal kan tempat ini kan dulunya kan tempat bermain ya. Kemudian sudah lama terbengkalai, apakah di di mata orang spiritual, Ya. mata metafisika itu apakah juga akan berubah, bertransformasi menjadi taman bermainkah atau gimana? Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi ya teman-teman semuanya, kita tentunya di program Gerbang Antar Dimensi. Ya. Kali ini kita sekarang ada di kota mana, Om? Ini kita di kota yang platnya H. Kota Atlas. Kota Atlas, kota yang asemnya arang. Wah, Semarang. Semarang. Dan ini perjalanan kedua kita sempat visit nih untuk kedua kalinya. Yang pertama kan waktu itu kalau nggak salah sempat kita di Bukit Gombel itu. Ya. Dan sama di Tugu Muda ini, dan sekarang kita ini sedang berada di tempat yang cukup fenomenal sebenarnya. Ini pertama kita mengunjungi sebenarnya ya, kalau selama ini kita kunjungi bangunan tua, bangunan terbengkalai, ini kita ke taman hiburan. Ya. Menarik sih Ya. namanya. Tapi taman hiburan ini sudah lumayan lama terbengkalai ya, Om. Ya. Terakhir tidak beroperasi itu kapan, Om? Sebenarnya ini sampai 2018 itu masih Mas, cuman tidak semuanya dipergunakan dan bertahap gitu ya. Dari tahun 2017, 2018 itu bertahap-tahap, dan di depan ini kan ada lapangan parkir luas, ini masih sering digunakan juga, salah satunya kan untuk konser-konser kecil gitu, terus kemudian untuk acara-acara seperti bazar, untuk sepeda gembira gitu. Tapi kalau kita melihat ke belakang, ini sebenarnya ya belum lama ini Mas sebenarnya. Belum ada 10 tahun itu belum ada, 5 tahun juga belum ada. Tetapi keberadaan taman ini sendiri itu dibukanya tahun 2007. Cukup lama ya? Iya. Itu udah hampir 13 tahun. Tapi di 2007 itu juga terjadi sebuah insiden yang kemudian karena diselidiki ya masalahnya ini apa, ditutup dulu. Tetapi di bulan April tahun 2008 itu dibuka. Satu tahun berhenti, kemudian beroperasi lagi lah sampai tahun di mana ini terbengkalai. Iya, nggak sampai 1 tahun sih, 6 bulan kayaknya. Dan mungkin kalau teman-teman bisa lihat sekarang kondisinya seperti apa, ya kondisinya ini ya kurang lebih sudah seperti ini. Iya. Ya, sudah hampir seperti Jurassic Park. Iya. Serem ini Mas. Dan ini kita pas juga malam minggu. Ya. Dulunya kalau pas malam minggu itu juga rame-ramenya Mas Genta. Karena ini dibukanya itu jam 9 sampai jam 10 malam di weekdays. Jam 9 sampai jam 11 malam di weekend. Ya. Nanti kita beli tiket dulu. Ya, berarti justru bisa dibilang ya kalau di tempat tangga itu kan berbahayanya kan biasanya kan malam Jumat. Nah, kalau di sini mungkin beda kasus. Sini malam minggu. Malam minggu beneran ini. Ya. Nanti kita di dalamnya menemukan. Yang jelas, ini kita nggak akan masuk sekarang karena mungkin ya feel-nya kurang dapat juga. Jadi nanti mungkin agak setelah ini gelapan sedikit, agak menuju malam kita akan mencoba masuk dan kita menelusuri lah sisa-sisa wahana mungkin yang masih ada. Iya. Masih banyak, Om? Masih. Ini kurang lebih ada belasan wahana, dan nanti yang menarik itu kita nanti akan melihat wahana bekas roller coaster, kemudian ada bekas balon udara itu, balon terbang. Ada panggung stage juga di situ, kemudian ada seperti tempat pujasera. Lantas kemudian ada rumah hantu yang sekarang menjadi rumah hantu beneran. Gitu loh. Itu mungkin daya tariknya ini sih nanti malam ya. Ada seperti musola di dalam. Lantas ini juga ada makam Mas. Karena dahulunya kita berdiri di sini itu berdiri di bekas makam. Jadi ini taman hiburan bekas kuburan. Boleh dibilang demikian. Kira-kira nanti malam ada badut jalan-jalannya nggak ya? Iya. Dan memang ada banyak rumor ya yang berkembang tentang tempat ini makan tumbal atau apa. Lah ini nanti kita akan coba meminta cerita itu dari yang ada di dalam, yang Rawo dan Sari di sini. Kemudian ini sering ditagih nih KTJ kapan
bahas KRD itu keranda. Nanti ada di sini juga gitu. Satu paket lah nanti pokoknya dapatnya. Wahannya. Karena ini ada keranda terbang sih Mas. Tapi ya Om ya, ini aku nanya sekilas saja. Semisal kan tempat ini kan dulunya kan tempat bermain ya. Kemudian sudah lama terbengkalai, apakah di apa ya namanya, di mata orang spiritual, mata metafisika itu apakah juga akan berubah, bertransformasi menjadi taman bermainkah atau gimana? Benar, 100% benar. Dan beberapa orang melihat di sini banyak anak kecil itu bukan kemudian jadi korban di sini. Tetapi ini gini loh Mas, boleh dibilang salah satu taman bermain metafisika tidak nampak terbesar di Jawa. Jadi yang kunjungan itu ramai di sini. Fungsinya persis seperti zaman dahulu, cuman kalau zaman dahulu membayarnya dengan uang 10.000 untuk tiket masuk, 9.000 kalau pas weekdays. Sekarang membayarnya berbeda. Jadi yang saya lihat dengan ada membawa seperti bunga-bungaan, menyan, macam-macam gitu Mas. Dan anak-anak kecil ini dari bangsa-bangsa lembut gitu yang masuk. Itu kira-kira open gate-nya jam berapa itu? Sebenarnya nanti after Isya ya. Dan puncak-puncaknya malam tuh ini kan masih dalam rangkaian bulan Suro. Ada pagelaran wayang nanti. Di dalam ya? Iya, ada juga. Oke, jadi ini sedikit cerita Mas tentangnya. Aku kan udah tahu tanggal lahirmu. Jadi tadi sebelum ke sini kita ngurus visa. Jadi seminggu sebelumnya kan kita ke sini itu visanya visa kunjungan studi, tapi hari ini visa kerja. Kenapa begitu? Ya karena ditanyain kan tujuannya apa, karena ya kita nggak memungkiri tujuan kita kan bekerja di sini nyari uang gitu. Jadi mereka nanti akan memberikan infonya sesuai yang kita butuhkan untuk pekerjaan. Kalau kemarin kan kita studi, jadi ini lebih dalam lah gitu. Nanti kita akan mencoba menelusuri pesarian makam yang ada di dalam. Nanti kita akan mengirimkan doa di situ juga. Tapi ada wujud makamnya itu ada kurang lebih 4 Mas yang terlihat, karena masih ada beberapa yang masih tertimbun gitu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya mungkin kalian juga penasaran juga seperti apa nanti di dalamnya, terutama mungkin kalau aku sekilas mendengar pembicaraan tadi mungkin yang menarik adalah rumah hantu. Mungkin di tempat yang sudah berhantu. Kira bayangin piye, biasanya kan kita diudan-udani, apakah nanti di dalam juga diudan-udani juga, atau memang ada sekarang yang menggunakan rumah hantu sebagai meden-medeni hantu-hantu anak-anak kecil itu kan juga mungkin terjadi, tapi kan aku kan nggak tahu ya. Nah, nanti kita lihat aja mungkin setelah matahari terbenam, mungkin setelah Isya ya, nanti kita kesini lagi ya. Iya, nanti ini kita setelah Isya, jadi ini mendekati maghrib, kita break dulu, kita muter-muter nih kota Semarang ya. Kita cari lumpia, kita cari Badung Presto nanti. Sebelum nanti kita siapkan energi, karena di sini grade-nya adalah E+ Platinum, Mas. Kita malam minggu lagi. Kita akan mengunjungi rumah hantu yang sebenarnya mungkin besok juga boleh jalan-jalan ke sini sama pacarnya kalau malam minggu ke rumah hantu. Siapa tahu, itu kan kalian bingung mau kemana, ke sini aja. Gitu. Tapi ini nanti bakalan seru sih Mas, kita akan menemukan beberapa ya hal gitu. Dan sebenarnya kunjungan kita ini sudah mendapatkan izin dari ini Mas, imigrasi, karena nanti diminta untuk meluruskan cerita ini seperti apa, dan harapannya tempat ini tidak terbengkalai dan secepatnya dipakai. Gitu, dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan pelestarian yang ada di dalam. Sayang sih kalau dilihat ya. Maneman gitu. Selebar ini, tapi ya wes lah teman-teman semuanya, mungkin biar nanti penasaran kalian terjawab, nanti kita akan datang lagi ke sini dan selalu akan penelusuran masuk ke dalam, tapi kita nunggu situasinya apa dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan penelusuran tim Kisah Tanah Jawa di Gerbang Antar Dimensi edisi Kota Semarang. Jumpa lagi teman-teman. Oke, Sobat Javanika, seperti yang sudah kita janjikan tadi di sore hari sebelum matahari terbenam, sekarang sudah terbenam. Sudah benar-benar terbenam. Kelihatan sekarang asli nih, sejati nih. Dan sudah larut malam ini. Kita jam 9 mulai. Ya. Dan sekarang kita sesuai dengan janji kita tadi, kita akan menelisik taman bermain yang sudah terbengkalai lama di Kota Atlas ini. Ini boleh sebut nama nggak sih? Misalnya W lah. Iya. WDRY. Oke, Om, langsung aja. Ada apa penjelasan dari kamu? Wanti-wanti apa? Ini sebenarnya nanti kita masuknya itu mengikuti arah jarum jam ya Mas ya, muternya. Terus ini kalau ini jujur ya, kalau kita lihat
di beberapa media itu memang menceritakannya datar, itu umum lah ya. Tapi ini nanti akan kita temukan beberapa cerita-cerita yang langsung pas di lokasi. Jadi kita ngikutin aja lah ini beliau-beliau yang nanti akan memandu kita. Dan pola yang akan kita terapkan ini nanti seperti kita mengunjungi tempat wisata, taman bermain. Jadi kita ngeliat wahana-wahana tuh. Jadi pakaian kita kalau agak colorful ya, kita menyesuaikan temanya, kita, ceria. Kita kan mau liburan, bukan mau penelusuran. Iya, ini ceria-ceria kita yang agak colorful. Oke, kita mulai ya. Ya. Kita pertama beli loket, beli tiket dulu. Di rumah aja. Ya, berapa orang? 6 orang total. Iya. Dan masuk dulu, nanti saya yang terakhir. Dan teman-teman beneran ini nanti dulu. Kalau kalian melihat sesuatu gini-gini nggak usah kaget kan, di sini emang banyak patung-patungnya. Di patungnya udah ketutupan sama semak-semak, jadi jangan kaget. Iya. Mari masuk dulu. Masuk. Saya yang paling terakhir untuk masuk. Soalnya ngurus imigrasi kalian dulu. Pak Keli, tanggal lahir berapa? 24 bulan? Bulan Mei. 79. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Itu kalian jangan kaget kalau lihat kayak gitu. Karena memang banyak patung-patung yang udah ketutupan dia. Iya. Faktor surprise lah ya Om ya. Iya. Iya, jadi ini sebenarnya ini Mas yang seperti sudah kita ceritakan dari sana itu memang ini sosok yang menurut saya itu menyerupai tetapi membawa satu energi negatif besar di tempat ini. Jadi sosoknya itu badut Mas. BAD pakai V itu T. Badut. Dan nggak selucu itu ya, maksudnya yang diwujudkan tuh berdarah-darah. Jadi dia kayak membawa sesuatu hal yang disembunyikan kayak parang atau apa. Nah, ini yang kadang membuat kemudian tempat ini dijauhi orang sebenarnya. Gitu. Tapi Om, namanya kalau kita membahas tentang dunia lain itu kan sebenarnya kan kalau kita berbicara makhluk metafisik yang bentuknya badut asli itu kan mungkin jarang lah ya. Kalau yang di sini tuh dia kemudian mentransformasikan dirinya menjadi badut atau gimana? Iya. Jadi gini Mas, kita lihat ya jauh ya, tempat ini tuh dahulunya adalah kedung ya. Kedung itu seperti sumber-sumber air. Sumber mata air. Tanah ini labil dan berawa waktu itu. Lantas kemudian ada makam di sini juga. Saya lihat makam-makam orang sepuh ya. Ada orang pribumi, ada orang Jawa. Kemudian ada orang Tionghoa juga. Ini yang menjadi salah satu percampuran yang ada di kota Atlas ini, percampuran. Dan saat pembangunan ini sebenarnya ada suatu pesan dari para leluhur. Yang mana kalau tempat ini dibangun, dipergunakan, itu tujuannya harus mengikuti kaidah dari pendahulu. Jadi tidak asal dibangun. Tetapi saat periode konstruksi, karena ownernya waktu itu orang asing yang saya lihat ya, dan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, semuanya dilanggar Mas. Ada beberapa sumber mata air yang ditutup pertama, kemudian makam yang dipaksa untuk dipindah, dan ada juga yang kemudian ditimbun sehingga makam itu kemudian teruruk dengan tanah itu Mas. Tapi ya bukan berarti kita bilang bahwa makam itu adalah penyebab dari berhentinya ini kan enggak juga. Enggak. Itu salah itu. Jadi kalau diceritakan kemudian sosok-sosok astral itu yang membuat tempat ini tidak laku atau apa, itu sebenarnya salah. Kita berkaitan dengan ruwatan di sini. Ruwatan dalam budaya kejawen dan juga perhitungan Feng Shui yang salah. Karena saya lihat memang ini agak lereng, kemudian ada makam-makam Bongpai, makam Tionghoa juga. Yang itu kok kemudian saya lihat seperti diratakan, diuruk gitu. Dan itu Feng Shui-nya negatif. Sehingga semua energi negatif yang ada di kota Atlas ini pindahnya ke sini, termasuk salah satu gedung terkenal itu masuknya ke sini juga Mas setelah direnovasi. Dan ini menjadi tempat ini kemudian syarat dengan hal-hal atau nuansa-nuansa berkaitan mistis, magic, beraura hitam gitu. Tapi kan kalau bisa dibilang dari sekian banyak tempat-tempat yang bisa dibilang sebut saja angker di kota Atlas ini sendiri kan mungkin ya ini merupakan bisa dibilang salah satunya, tapi kan bisa dibilang di sini pun sebenarnya nggak mengganggu juga lah ya. Kayak ya wes kayak dikandangi di sini wes gitu loh. Iya, seperti sudah terikat sih sebenarnya, dan memang waktu itu diperlukan pembersihan Mas. Ya langkah baiknya jalan ke sana deh Mas. Yaudah, sambil kita jalan-jalan teman-teman. Ini memang ada beberapa anak-anak kecil sih yang menuntun kita jalan ya. Anak-anak kecil itu tidak ada kaitannya sama tempat ini, tetapi nanti akan kita ceritakan di stage atau di panggung yang ada di sana. Ya Om. Iya. Ya, teman-teman bayangkan dulu
Sebelum ini terbengkalai kan nggak serimbun ini. Iya. Jadi bilang udah kayak Jurassic Park sih. Benar. Dan ini juga nggak sampai puluhan tahun loh. Ini hanya perlu berapa tahun. Karena bentukan dari apa ya Mas? Hal-hal metafisika itu memang seperti ini bentukannya, dibentuk lah. Jadi tempat itu rimbun atau kotor atau apa. Ada kodok. Iya. Karena ini habis hujan tadi sore. Terus ini kita udah safety. Kita pakai sepatu. Terus kalau tanya kok nggak pakai masker, oh Mas Genta, ini kita bawa, tapi kita masukkan dulu. Iya. Insya Allah kita aman dari Jogja habis di rapid test kemarin. Ini tadi kita ke tempat yang tadi itu atau? Ke mandi bola ya. Mandi bola. Jadi kita masuk sini nanti. Ya. Ini kalau pohon yang besar ini ada ceritanya nggak? Ada. Iya. Ini sebenarnya di sini aja kuningnya. Kita akan menceritakan sedikit ya. Sedikit cerita tentang pohon. Pohon ini sih usianya lebih lebih tua dari tempat ini, sudah saya lihat ratusan tahun juga. Dan sosok yang ada di sini yang lain standar ya kalau saya lihat. Ini tinggi besar Mas, tingginya setinggi itu. Jadi kayak kita waktu kecil nonton film Ultraman, tingginya setinggi itu. Dan ini memang sosok asli yang ada di sini. Dan saya sebenarnya dapat banyak gambaran Mas Genta, banyak pusaka-pusaka juga. Karena di belakang ini kalau kita lihatnya ke sana itu ada makam keramat di sini. Iya. Tenang, ini semuanya aman lah ya. Tanpa mediumisasi. Ya. Karena kita kerja full di sini. Visanya berbeda. Aku mikirnya gitu loh, ini tempatnya kayak gini. Iya. Ini masih ada sisa-sisa. Sisa-sisa ini ya. Iya. Kayak waterboom. Iya. Waterboom. Ini kalau sana itu mandi bola, Mas. Tapi kalau ini ya Om ya, kalau kita berbicara tentang mungkin metafisika, di sini katamu banyak anak kecil kayak gitu. Mereka tuh di sini juga apa? Main-main kah atau apa? Iya, saya lihat bermain-main Mas. Layaknya jadi nyaru ya, nyampur ya. Saya lihat juga ada residual energi, ada jin-jin korin dari anak-anak kecil yang maaf kalau saya sebutkan ini korban-korban dari praktik aborsi. Nanti ada pesan-pesan juga di sana. Terus sosok yang mengecoh Mas menurut saya. Sebenarnya ini sosok yang lama gitu, cuman dia mengecoh pandangan orang karena tempat ini memang ada satu teritori itu tempatnya liar. Liar dan itu bisa memanipulasi orang. Karena saya lihat waktu kondisi tempat ini sepi, tahun 2000-an, 10-an sinilah, itu terkadang orang yang datang ke sini itu nggak banyak Mas Genta. Yeah. Jadi cuma 4 orang, 10 orang. Tetapi saat melihat antrian itu kok panjang. Jadi seperti menipu ya, menipu pandangan orang untuk datang gitu. Jadi ada intrik-intrik itulah juga. Yang itu setelah tempat ini kosong, tertinggallah di sini semuanya. Oke, kita jalan ke sini Om tadi. Iya. Jadi ke mandi bolanya ini. Iya, ke sini lewat sini aja. Ya. Mau kita dulu apa kameramennya dulu? Kita dulu. Kameramen dulu aja ya. Kameramen dulu. Iya. Soalnya yang kita sorotin aja sini. Ini kalau kalian di sini sendiri terus experience cuma pakai senter amat ini sih. Iya. Asli. Sebenarnya ya logis ya kalau kita bilang kemudian hewan-hewan liar seperti ular itu logis ya. Cuman begini, ada beberapa orang yang niatnya datang ke sini itu macam-macam Mas. Dan contohnya ada beberapa yang menantang-nantang sosok-sosok di sini. Karena ini kalau kita bilang seperti ini tuh semuanya ada isinya. Karena ini menjadi muara ya. Narik pusaka. Dan juga ada yang minta, bahkan dari meminta nomor, pengasihan sampai minta pesugihan ada di sini. Gitu. Tapi Om, kalau taman bermain ini beroperasi itu sebenarnya ya bisa udah dibilang udah mengerikankah atau memang belum ya wis lah kono melaku gitu. Sebenarnya sudah ada aura-aura mengerikan Mas. Karena kalau saya tangkap itu orang kadang melihat itu tempat ini singup ya. Kalau kita track record ternyata tempat ini bekas kuburan dulunya. Ada makam yang masih tertutup apa. Yang orang tuh merasa feelingnya ke sini tuh ingin ceria. Tetapi kok ngerasanya itu sunyi kayak kuburan kayak sekarang. Sunyinya. Ini kalau kita merasakan dari selama ini perjalanan, ini kita seperti di dalam makam yang besar loh ini Mas. Yeah. Sunyinya tempatnya. Panas lagi. Iya. Yeah. Sumuk tenan. Iya. Yeah. Karena kondisinya pas sekarang malam Minggu, pas rame-rame nih Mas ini. Jadi dulu waktu ini masih beroperasi aja, beberapa wahana kayak komedi putar itu bergerak, bisa mutar sendiri. Jadi teman-teman mungkin kita di sini kan konsep jalannya kan random ya, nanti kita menemukan apa kita berhenti dan kita lihat ceritanya kayak ini.
mungkin adalah wahana pertama kita. Ini apa? Mandi bola. Mandi bola Mas. Ambil masuk aja kali ya? Boleh? Iya. Aduh. Kita turun di bawahnya? Iya. Apa sini nggak apa-apa? Nah, ini ketika terbengkalai ya medani juga ya? Iya. Iya. Karena secara bentukannya ini memang masih ada mandi bola, Mas. Dan anak-anak apa ya ini? Astral tuh kayaknya lari ke sana gitu. Agak menjauh lampu. Jadi ada yang bentuknya itu kayak apa ya? Sosok-sosok kecil kayak hewan primata gitu. Matanya merah itu ke sana. Terus ada anak-anak kecil yang tidak sempurna wujudnya, ininya, bentuk badannya itu yang saya lihat itu seperti apa ya? Korban aborsi lah gitu. Tapi ya kalau kita bicara tentang dunia metafisikanya, terutama kan kalau di taman bermain ini kan bisa dibilang banyak ya objek-objek terbengkalainya lah. Apakah dari masing objek itu ya ada yang bawa reksonya yang memimpin dari satu tempat itu, atau ini under satu manajemen lah ibaratnya kalau gitu? Iya, kalau ini teritori, Mas. Teritori? Iya, jadi kalau dari pesarian, dari makam ke depan itu berbeda nanti dengan makam ke belakang. Rumah hantu itu ada sendiri. Terus panggung ada sendiri. Jadi ada apa ya, seperti ruang eksploitasi mereka beda-beda. Jadi ini nanti berbeda waktu kita ke sini. Lantas leluhur yang ada di sini itu ada Nyai Genuk sama Mbah Kliwon. Itu yang menguasai, karena beliau yang paling sepuh di sini, yang menceritakan di awal tadi. Terus ada beberapa tempat itu yang pernah terjadi kecelakaan juga nanti kan kita kunjungi. Ya. Ini soalnya banyak yang ngusil. Iya. Cetak. Beneran. Baru jam berapa ini ya? Anak-anak kecil soalnya, Mas. Jadi ya menurut kita sih anak kecil ya, tetapi di alamnya sana usianya di under 250 tahun ke bawah. Nah, 100 tahun. Wajahnya tua lah, itu tetap kayak gila toh. Ya gini-gini tuh, Mas. Terus ngelempar, nanti siap-siap kalau ada yang ditimpuk juga. Ya wes lah. Kerjain. Resikonya bisa pekerjaan. Iya. Ini cuman kalau yang tertangkap di sini sebenarnya saya sih juga melihat ini, Mas Henta. Apakah ini sebuah insiden atau apa? Jadi wahana mandi bola ini dulu itu sempat kemasukan ular. Ya. Jadi ada anak kecil yang hampir digigit ular waktu itu. Ular beneran. Karena mengingat tempat ini memang sekarang dikuasai siluman ular. Gitu. Tapi biasanya kalau kita temui dalam penelusuran siluman ularnya itu separuh manusia atau apa ya. Ini utuh ular. Tapi kalau di dunia metafisika ya, maksudnya kalau anak-anak kecil yang bermain di sini pun ya masih diganggu sama panggede-panggedenya gitu? Enggak, mereka itu kayak pengelola gitu. Jadi kalian boleh deh main ke sini gitu. Apa gitu, kayak ini diberikan, kemudian setelah tempat ini mangkrak ditempati lah. Mengambil ataupun mengcopy paste energi yang dulu pernah terjadi. Karena yang kita tangkap ini sebenarnya selain makhluk astral juga residual energi yang kuat gitu, yang dipancarkan gitu. Dan mereka merasa sepi nggak sih sekarang tanpa kehadirannya umat manusia di sini? Jujur aja mereka merasa kesepian atau malah seneng ya wis ki nggonku. Iya, tak dolanan ning kene. Justru mereka akan membuat orang yang datang itu menjadi tak senyaman mungkin. Gitu. Jadi memberikan suara, memberikan seperti sesuatu apa ya. Kemudian hawa yang pengap panas, biar kita nggak lama-lama gitu, sehingga ada beberapa durasi untuk kita tetap di sini. Sehingga tadi kita kan ngurusnya kerja, gitu. Yang sudah izin seminggu sebelumnya. Itu sih, Mas. Ada protokoler juga yang harus. Udah, mungkin kita ke musola ya, kayaknya musola. Ya. Mas ini Mas kita. Aduh. Sosok ini memang menyimpan satu dendam. Karena dulu seperti mengalami korban perampokan yang kadang ini dijelmakan oleh sosok lain, itu tujuan untuk menakut-nakuti atau untuk menyelakakan gitu.